Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang bukanlah pelatih. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di Zoom Al-Hasani. Ahlan wa sahlan kepada seluruh para peserta kajian Ba'da Subuh pagi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu bersama Al-Hasani. Dan satu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara dengan berbagai disiplin ilmu. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah melalui Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Yang akan dibahas surat At-Taubah ayat 17 ya. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Sebagai pendamping beliau adalah Ibu Sri Hartati. Beliau dari kelas Fatonah 14 ya. 14. Baik, terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Azrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mas Rida, Bu Stari, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga juga Ustadz sehat selalu bersama keluarga dan kita semua berada di sini. Baik, kita sapa juga Ibu Sri Hartati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu siap ya Bu ya? Mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Iya, lancar dan pokoknya muntas nanti ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita persilakan langsung kepada Ustadz Azrizal dengan hormat. Syukran Bu Mas Rida. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita bernilai ibadah di mata Allah SWT. Dan kita tidak ingin perbuatan kita ada nilai dosanya. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat bersama-sama Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau,
dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 17 bersama Bu Sri Hartati dari kelas pertama 14. Assalamualaikum Bu Sri Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Di mana posisi Ibu sekarang ini? Di Padang, Di Padang di mana tuh? di Balai Baru. Oh, Balai Baru ya. Ya, Dekat Taruko ya. Kak Taruko. Iya. Saya tinggal di Taruko dulu tuh, Bu. Iya, Taruko ya, Bu ya. Ya, di Perumahan Baru itu tuh dulu ya. Baru Iya, tahun iya, 92 saya sih dulu. iya, Nah, Balai Baru kalau ke kantor lewat Balai Baru itu. iya. Ibu sekali apa kerja sekarang Bu Sri Hartati ini? Pensiunan, Bu ya. Dari Guru SMA 5, Bu ya. SMA 5 Balai Baru. Iya, dekat di sana, Bu ya. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah. Tahun berapa pensiun Bu Sri Hartati ini? Tahun 22, Ngajarnya mulai tahun tahun 86. 86 ya. Oke, ada teman saya di situ dulu. Tapi suaminya Pak Sukabumi. Mai Rizal. Istrinya lupa saya namanya. Baru pindah ya, Bu ya, Enggak, pesisir. lama di situ dari awal dia. Oh, Dia enggak, tinggal di Balai Baru juga. Dia tinggal juga di Balai Baru. enggak ketemu, Bu ya. Dia Pak Mariza suaminya yang ngajar istrinya. Lupa saya nama istrinya. Ya nggak apa-apa. Iya. Yang ngajak Ibu Sri tadi ke Arseni siapa Bu? Pak Erman, Pak Erman ya. ketua Di mana dengan kelas Pak Erman? kami, Bu ya. Hah? Ketua kelas Fatana 14 di tempat lain pernah ketemu ada pengajian lain, Bu ya. Oke. Ya. Baik, Bu Sri tadi sekarang ada di kelas Fatana 14 bersama Pak Master Jasmine, Pak Yayan, dan sekarang ada Ibu Ani Suswanti ya. Ani Suswanti. Semoga Ibu Sri Hartati lancar dalam membayar At-Taubah 17 ya. Ya, doakan Bu ya. Oke, silakan Bu Sri Hartati. Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya awali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama mengikuti kajian Ba'dah Subuh di Zoom Al-Hasani. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita beserta keluarga dan sahabatnya, orang-orang pengikut beliau. Semoga kita nanti mendapat syafaat dari beliau di yaumil hisab. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian di Zoom Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat Buya Haji Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Metode yang Buya ajarkan telah memberikan pencerahan yang sangat berharga bagi kami, khususnya saya pribadi, sehingga saya sedikit demi sedikit mengerti arti dari ayat-ayat yang saya baca
dari Al-Quran. Saya bergabung dengan Al-Hasani bulan Juli tahun 2025. Ini adalah penampilan pertama saya. Mudah-mudahan lancar dan tidak mengecewakan. Tidak bisa saya bayangkan, saya bisa berada di sini untuk mengurai ayat sebagai pendamping Buya dan berdiskusi dengan Pak Hadril. Semoga Allah berikan balasan pahala yang tak pernah putus-putus. Amin, ya Robbal Alamin. Selanjutnya, yang terhormat pengurus Triple A, Bapak Helmi Edianto selaku Direktur Triple A, Ibu Imelda selaku Kepala Sekolah Triple A, Ibu Riri Sundari selaku Kepala Rumah Tangga Triple A, Ibu Dina Chandra selaku Admin Triple A. Yang terhormat para koordinator acara, Bapak Raflis Caniago, Bapak Budi Purnomo, Ibu Heni Purwani, Bapak Hadril Busudin selaku pemimpin diskusi, Bapak Saad Murdi pentadabur Al-Quran, Bapak Samsuardi selaku pembuat piagam. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dan pembimbing tahsin Al-Hasani. Para pembimbing kelas Fatona 14, Bapak Master, Bapak Yayan, dan Ibu Ani Siswanti yang selalu memberikan pelajaran dengan sabar, penuh perhatian. Juga kepada Bapak Erman sebagai ketua kelas sekaligus yang mengajak saya bergabung dengan Al-Hasani yang sangat baik dan selalu memotivasi dan memberikan semangat yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Zainuddin sebagai wakil ketua kelas yang selalu mengajarkan pembuatan PPT. Terima kasih Bu Wike, Bu Adestik yang telah membuatkan dan menayangkan PPT. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda. Saya pun mengucapkan terima kasih dan doa untuk almarhumah Bunda Nelwati rahimakumullah. Semoga Allah berikan tempat terindah di surga Firdausnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat di kelas Fatona 14 online yang sangat baik, yang telah mempersamai saya untuk mempersiapkan diri mengurai ayat. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga kita tetap kompak, istiqomah, sampai menutup mata. Bapak, Ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah. Bunga lavender tumbuh di pantai. Harum semerbak, sungguh mempesona. Dengan bismillah mengurai ayat dimulai, memohon rahmat dari Yang Maha Kuasa. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surat At-Taubah ayat 17 dengan metode Al-Hasani bersama Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pendamping saya sendiri Sri Hartati dari Fatona 14. Quran Surat At-Taubah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika
habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Quran Surat At-Taubah ayat 17 terdiri dari 3 bagian dalam 20 penggalan, yaitu bagian pertama penggalan 1 sampai 12, bagian 2 penggalan 13 sampai 15, bagian 3 penggalan 16 sampai 20. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Penggalan pertama, ma. Penggalan kedua, kana. Penggalan ketiga, li. Penggalan keempat, al-musyrikina. Penggalan 5, an. Penggalan 6, ya'muru. Penggalan 7, masajidallahi. Penggalan 8, syahidina. Penggalan 9, ala. Penggalan 10, anfusihim. Penggalan 11, bi. Penggalan 12, al-kufri. Penggalan 13, ulaika. Penggalan 14, habitats. Penggalan 15, a'maluhum. Penggalan 16, wa. Penggalan 17, fi. Penggalan 18, an-nari. Penggalan 19, hum. Penggalan 20, khaliduna. Quran Surah At-Taubah ayat 17, bagian pertama, penggalan 1 sampai 5. Penggalan 1, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 2, kana, bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Akar kata waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan 3 bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan 4, al-musyrikina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda ada huruf jar, alif lam, dan mu. Ciri pelaku aktif mu di awal dan huruf kedua akar kata adalah kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata syarika. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal musyrikun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 196, artinya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penggalan 5, an, bentuknya huruf bermakna. Itu memfathahkan huruf akhir KKSAD sesudahnya. Untuk pelaku hum dan antum, na berubah jadi alif. Artinya untuk. Quran Surah At-Taubah ayat 17 bagian pertama penggalan 6 sampai 8. Penggalan 6, ya'muru.
Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya ya'muruna. Karena ada an menjadi ya'muru. Cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelaku hum. Akar kata amaro. Pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 280, artinya mereka sedang akan mendiami. Penggalan 7, masajidallahi. Bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, berakhiran kasroh. Kata benda pertama, masajida. Bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Ciri kata benda berawalan ma. Ciri objek berakhiran fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata sajada. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal masjidun. Pola kata benda tunggal maf'ilun. Pola kata benda jamak mafa'ila. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 163, artinya masjid-masjid. Kata kedua, Allahi. Artinya Allah. Arti KBM, masajidallahi, masjid-masjid Allah. Penggalan 8, syahidina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Cirinya kata benda pelaku aktif. Huruf pertama fathah panjang. Huruf akar kata kedua kasroh. Ciri jamak ya sukunna di akhir. Akar kata syahida. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal syahidun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya yang menjadi saksi. Quran Surah At-Taubah ayat 17 bagian pertama, penggalan 9 sampai 12. Penggalan 9, ala. Bentuknya huruf jar, artinya di atas. Penggalan 10, anfusihim. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertamanya tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, anfusin. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Asli anfusan. Huruf jar menjadi anfusin. Karena ber-KBM menjadi anfusi. Asli cirinya, ciri jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafsa, nafisa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal nafsun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ulan. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 461 untuk akar kata
462 untuk kata yang dicari. Artinya diri-diri. Kata benda kedua, him. Kata ganti milik. Artinya mereka. Arti KBM dari anfusihim, diri-diri mereka. Penggalan 11, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan 12, al-kufri, bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam. Aslinya al-kufro. Karena ada huruf jarbi menjadi al-kufri. Akar kata kafaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 378, artinya kekafiran. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 17 bagian pertama. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui kekafiran atas diri-diri mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 17, bagian kedua, penggalan 13 sampai 15. Penggalan 13, ulaika, bentuknya kata tunjuk jamak jauh. Artinya mereka itu. Penggalan 14, habitats, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ta sukun di akhir. Pelaku hia. Akar kata habito. Pola kata kerja fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 96, artinya dia telah sia-sia. Penggalan 15, a'maluhum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, a'malu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Aslinya a'malun. Karena ber-KBM menjadi a'malu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domatain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata amila, pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal amala, pola kata benda tunggal fa'alun. Pola kata benda jamak af'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya amal-amal. Kata benda kedua hum, kata ganti milik, artinya mereka. Arti KBM a'maluhum adalah amal-amal mereka. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 17 bagian kedua, ulaika habitats a'maluhum. Mereka itu, amal-amal mereka benar-benar telah sia-sia.
Quran Surat At-Taubah ayat 17 bagian ketiga, penggalan 16 sampai 20. Penggalan 16, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 17, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 18, an-nari, bentuknya kata benda kata kerja. Aslinya an-naro. Karena huruf jar fi menjadi an-nari. Ciri kata benda didahului huruf jar di awal. Akar kata nawaro menjadi naro karena ada huruf kaidah 1 huruf sia, poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata. Diulangi, ada kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1474, artinya neraka. Penggalan 19, hum, kata ganti subjek, artinya mereka. Penggalan 20, kholiduna, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda pelaku aktif. Huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang. Dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak waw sukunna. Akar kata kholada. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal kholidun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 119, artinya orang-orang yang kekal. Arti Quran Surat Taubah ayat 17 bagian ketiga. Wa finnarihum khalidun. Dan mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui kekafiran atas diri-diri mereka. Mereka itu, amal-amal mereka benar-benar telah sia-sia, dan mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka. Jazakumullahi khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar ya Bu ya? Alhamdulillah Bu ya, tapi ada yang saya sendak tadi Bu ya. Nggak apa-apa. Ibu, dulu ngajar apa Ibu nih? Bahasa Indonesia Bu ya. Oh, bahasa Indonesia. Nah, pada saat menerjemahkan ayat, ada nggak
bahasa Indonesia Ibu membantu dalam menyusun kalimat ilmu huruf Eh, Indonesia. iya, ada Bu ya, cuman barangkali struktur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia Beda, beda ya, sangat beda ya. beda Bu ya. Rasa bedanya ya. Sangat terasa sekali bedanya Bu ya. Nah, Kaya kalau bahasa Arab itu Bu ya, kan kita kosakatanya bisa, banyak. Iya, kita heeh. satu kata benda itu banyak sekali modelnya ya. Sementara Iya bahasa banyak sekali. Indonesia nggak terlalu banyak yang tersedia ya. Iya betul Bu ya. Ibu pernah membayangkan dulu satu saat atau pernah nggak berpikir, nanti saya pada saat pensiun ayat lah. Pernah nggak kebayang itu? Tidak terbayang Bu ya, tidak terbayang. Ya terbayang tiba-tiba hari ini pertama kali Ibu murai ayat ya. Nah, apa yang Iya Bu ya. terasa Bu setiap saat ini? Eh Semakin cinta Al-Quran Bu ya. Oh iya. Sekarang kalau baca Quran sudah mulai paham? Mulai Wah, sedikit-sedikit Bu ya, tertatih-tatih baru Bu ya untuk Perindah ini KKL, ini KKSAD. Iya, masih tertatih-tatih. Ini berkat teman-teman di Fatona 4 betul-betul memberikan semangat. Ketua pembimbingnya luar Eh, biasa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan antara subjek predikat terpisah. Dalam Al-Quran malah menyatu dia kan. Iya, betul, betul. Nah, Sangat-sangat apa Bu sangat ya. menyatu Kayak. dia, jadi tidak terpisah dia. Itu yang kita sebut dengan 4 poin itu ya. Iya Bu ya. Mudah-mudahan istiqamah Bu Sri ya, mumtaz ya. Mudah-mudahan Bu ya. Amin, 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 amin sampai akhir hayat. Baik, makasih Bu Sri. Baik, Bapak Ibu semuanya, Ibu Sri sudah membawakan surat At-Taubah ayat ke-17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nalil musyrikina. Tidaklah ada, tidak pantas ya. Kalau kita dulu nggak ada ceritanya. Tidaklah pantas lil musyrikina bagi orang-orang musyrik. Ngapa itu? Ayya'muru masajidallah. Bahwa mereka akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Nggak mungkin ya, karena mereka kafir kepada Allah. Dan tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, bahwasanya mereka akan memakmurkan atau mendiami masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim. Syahidina itu penyaksi ya, mereka bersaksi ala anfusihim atas diri mereka sendiri bil kufri, bahwa mereka itu kafir. Mereka menyatakan diri mereka kafir. Nah, dampaknya apa? Ulaika habitat a'maluhum. Jadi mereka itu ulaika mereka itu habitat a'maluhum. Mereka itu amal-amal mereka benar-benar sia-sia, nggak ada gunanya. Apapun yang mereka kerjakan, kalau orang kafir maka amalnya tidak berguna, sia-sia. Kemudian wa finnari hum khaliduna, dan mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka. Alhamdulillah, misalnya kita berlindung kepada Allah dan kita bersyukur bahwa Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam. Maka selalu kita katakan kita bersyukur Allah berikan kita nikmat beragama Islam. Kita tidak bisa membayangkan, andai saja kita bukan beragama Islam, kita nggak tahu ada di mana kita sekarang. Jadi kita bersyukur Allah berikan kita agama Islam, kita bersyukur Allah berikan iman, karena kalau Islam aja mungkin kita kewajiban, tapi kalau kita iman banyak, kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kita bersyukur, kita sehat badan, agar kita bisa berjalan dengan baik. Kita juga bersyukur, usia kita masih dipanjang oleh Allah. Artinya kita masih Allah berikan kesempatan untuk memperbanyak bekal. Ya. Lagi kita bersyukur ya, mudah-mudahan kita sebaliknya nanti kita di dalam surga dan kekal di dalamnya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan tadi surat Al-Taubah ayat ke-17 yang sudah diuraikan oleh Bu Sri tadi dengan mumtaz. Namun karena kita sama-sama belajar, tentu ada salah ucap, salah kata, atau ada yang terlewatkan. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, kami meyakini bahwa itu adalah semata-mata datang dari kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kepada Bu Mas Rida Bustari, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Mas Rida. Ya, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah uraian Al-Quran Surat Taubah ayat 17. Berikut penjelasannya. Semoga kita yang dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini
dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.